Halo, selamat pagi Yusana Family. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat walafiat. Dan tentunya pagi ini tetap semangat ya Bapak dan Ibu. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu para coach yang tentunya hebat-hebat ya di sini. Kemudian para leaders di sini Coach Dewi ya. Terima kasih Coach Dewi. Kemudian para champion juga teman-teman semua. Selamat pagi, sehat-sehat juga ya semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Dan saya juga ingin menyapa, mungkin ada para tamu yang berkenan atau meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama kita di sini. Baik, jumpa kembali tentunya dalam rangkaian STI Academy di minggu pertama Morning Call Inspiration. Temanya pada pagi ini adalah Success Mindset ya di tanggal 3 Juni 2021. Perkenalkan saya Ani, saya sekarang menjadi host. Saya adalah ibu rumah tangga dan saya pensiunan pegawai negeri sipil di salah satu kementerian di Jakarta. Mengapa saya tertarik ya dengan Yusana? Karena produknya bagus dan saya ingin hidup sehat karena memang kalau sudah berumur seperti ini ada saja yang menjadi masalah seperti itu ya. Nah, tentunya saya ingin hidup sehat dan juga why saya ingin juga teman-teman semua lingkungan sekitar juga hidup sehat dan satu lagi ingin mendapatkan passive income ya. Baik, topik kita pada hari ini adalah tentang percakapan tanggung jawab. Nah, ini akan disampaikan oleh Cem Yeni. Halo Cem Yeni. Sudah seger nih Cem Yeni, sudah siap. Speaker yang cantik ya, tentunya setuju ya Bapak dan Ibu, smart dan sangat energik loh. Baik, beliau masih menjalankan bisnis keluarga. Kemudian pertama join di Yusana karena memang ada masalah kesehatan. Kemudian mengkonsumsi dan ternyata cocok untuk dikonsumsi di tubuhnya. Akhirnya sekarang menjalani bisnisnya. Baik, tidak berlama-lama lagi Bapak dan Ibu, kami undang untuk menyimak paparan tentang percakapan tanggung jawab oleh Cem Yeni. Silakan Cem Yeni. Terima kasih. Saya mulai share screen dulu ya teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Mari kita mulai ya MIC pagi hari ini, hari ketiga jadi dari Success Mindset. Topik yang kita bahas akan tentang percakapan tentang tanggung jawab. Oke, ini ada 14 langkah STI, jadi dalam memulai formula duplikasi. Hari pertama kemarin kita sudah ikuti ya teman-teman tentang lingkaran pengaruh, kepercayaan yang membatasi, kemudian hari kedua memahami why, kemudian hari ini percakapan tentang tanggung jawab. Besok ada berkomitmen dengan waktu, role dalam minggu ini, mungkin minggu depan gitu, dari angka 6 sampai 14 ini untuk minggu ke depan. Oke, saya mulai tentang apa yang dialami selama perjalanan di bisnis ini. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu dalam membacakan. Saya boleh, Cem. Terima kasih, Cem Ruli. Bentar gambarnya kok
Apa yang dialami selama perjalanan ini? Pertama, akan ada pasang surut. Yang kedua, sukses atau gagal terserah saya. Selanjutnya, tujuan saya adalah menjadi pemimpin yang saling bekerja sama. 4, dibutuhkan rencana, lakukan, tinjau, dan sesuaikan. 5, sukses akan memakan waktu atau perlu proses. Lalu dibutuhkan tindakan, komitmen, dan konsistensi. Selanjutnya, tumbuh dan keluarlah dari zona nyaman saya. 8, ketangguhan mental adalah suatu keharusan. 9, bisnis saya akan lebih berkembang jika saya mengikuti training. Lalu terakhir, Yusana akan berjalan jika saya menjalankannya. Nah, terima kasih, Cempruli. Gimana nih, Cempruli? Bisa sharing sedikit yang di perjalanan di bisnis ini, Cem? Hampir semuanya pernah dialamin ya, cuman sekarang ini lebih concern ke nomor 5, sukses akan memakan waktu atau perlu proses, dan nomor 10, di sana akan berjalan jika saya menjalankannya. Oh iya. Hampir sama sih ya. Mungkin teman-teman bisa ketik nih, mana nih yang masih merasa mengalami dalam perjalanan bisnis ini. Kalau saya sih masih yang ketangguhan mental adalah suatu keharusan nih, Cem. Jadi seperti kalau kita harus bagaimana supaya caranya kita harus punya semangat terus ya, punya ketangguhan mental, banyak penolakan dan tidak perlu patah semangat gitu. Jadi teman-teman bisa mengalami juga apa-apa yang dirasakan, bagaimana bisa saling sharing gitu teman-teman. Akhir kita berjalan sama dalam perjalanan bisnis ini. Sorry. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, masuk ke praktik tanggung jawab. Jadi di sini kita membicarakan tentang tanggung jawab peran pembina, para coaches, para leader, para dan anggota baru di STI dan di Yusana. Jadi kita masing-masing punya tanggung jawab. Kenapa perlu? Kenapa ini penting ya teman-teman? Jadi karena untuk memperjelas harapan dari Yusana, dari STI, juga untuk menentukan peran yang jelas. Jadi tugas-tugas yang jelas di sini. Kemudian juga membuat alur kerja lebih profesional. Mengapa ini penting ya? Kemudian ilustrasinya seperti kita bermain basket. Jadi kalau kita ingin bermain basket, kita harus masuk ke lapangan. Terus kita harus menghadiri pelatihan, kita harus menjadi tim player, dibutuhkan latihan dan pengulangan berkali-kali untuk menjadi lebih baik. Ini juga akan terjadi di Yusana dan di STI. Kita harus masuk ke lapangan. Jadi kita kalau di Yusana atau di STI, jadi langsung kita harus menjadi member atau harus membangun business center. Kemudian harus menghadiri pelatihan seperti sekarang ini, pagi ini kita di Yusana juga, di STI juga harus menghadiri seperti training-training di MIC pagi ini, pelatihan corporate. Jadi kita harus menghadiri pelatihan itu, juga harus menjadi seorang team player. Jadi kita harus menjadi team player, jadi kita menjadi pemain di sebuah tim. Contohnya kalau kita bisa menjadi sebuah bagian dari dalam komunitas gitu, jadi saling bekerja sama. Juga latihan dan pengulangan berkali-kali untuk lebih baik. Ikuti training-trainingnya, kita ulang-ulang, lama-lama akan menjadi mahir teman-teman. Sharing sedikit, saya juga dulu jadi speaker, jadi host, karena kita berlatih dan berlatih, terus nanti lama-lama kita akan menjadi mahir gitu. Begitu teman-teman. Terus ini di sini ada peran para mentor, para coaches. Ini peran kami ya untuk memandu melalui proses dan prinsip sukses. Kemudian membuka akses ke pelatihan dan sumber daya. Kita biasa bekerja sama.
Jadi di SPI ini kita akan disediakan pelatihan-pelatihan. Selain itu kita akan diajarkan menjadi pemimpin sebuah tim. Jadi untuk diri kita sendiri juga. Peranan kami tidak untuk memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Kami bukan bos Anda. Jadi di dalam SPI itu di sana ini para coaches, para leaders, para mentor bukan bos kita teman-teman. Jadi mereka tuh hanya membantu kita dalam menjalankan bisnis ini supaya kita untuk lebih maju. Kemudian peran orang baru, hadirilah pelatihan, hadir pelatihan, pasti akan mendapatkan pengetahuan atau ilmu-ilmu baru, pengetahuan yang banyak. Kemudian juga investasikan waktu dan energi kita. Ya benar banget ini. Seperti kita pagi ini juga kita menyediakan waktu training pagi setiap pagi, benar-benar waktu dan energi untuk training. Untuk apa? Untuk lebih maju. Jadi juga untuk jadilah kita juga mau dibimbing atau dilatih. Jadi saya juga pertama kali dulu sharing dikit ya. Saya pertama kali join di Yusana juga pertama harus belajar, nggak bisa membuat slide, nggak bisa mengerti tentang PPT. PPT itu saya bisa untuk dibimbing dan dilatih oleh para coaches, para leader di SCI ini. Jadi ikutilah prosesnya dan bertanggung jawab atas kesuksesan kita sendiri. Jadi ini apa itu kemampuan dibimbing, teman-teman? Jadi kemampuan untuk dibimbing itu kita persiapkan dulu kita, mental kita, sikap mental kita. Jadi kemampuan untuk dilatih, kemampuan untuk menahan kritik konstruksi untuk yang diperlukan dan tekanan yang dirasakan setelah kita. Tanpa kehilangan semangat positif ya teman-teman, dan tanpa mengundurkan motivasi ya. Jadi mungkin kita merasakan apa, kok dikritik, kok di komen, perasaannya kayak ada tekanan, harus begini, nggak enak. Tapi kita kembali ke motivasi kita, jadi semangat positif kita yang kita munculkan, jadi untuk mengerti motivasi kita, jadi ke mindset kita. Selain itu juga adaptasi dan meningkatkan sesuai kebutuhan. Selain itu kita dilatih ya, kemampuan. Jadi kita harus punya punya sikap mau dibimbing, jadi terbuka. Kemampuan yang tidak memiliki kemampuan dibimbing seperti misalnya di sini menarik rem tangan. Menarik rem tangan tuh diajak bergerak nggak mau, terus menolak pembimbingan, jadi merasa tidak mau percaya kepada pembimbing, bergerak maju, tidak mempercayai pembimbing atau prosesnya. Teman-teman, kita tuh menyadari bahwa kita itu ingin berkembang untuk kemajuan kita sendiri. Jadi kita harus membuka diri untuk menerima bimbingan dari para leaders, para coaches, para mentor kita, supaya apa? Untuk kemajuan kita sendiri. Jadi kita juga di sini juga harus menerima keragaman di dalam bisnis Yusana ini atau di komunitas kita STI. Setiap orang tuh memiliki bakat yang berbeda, sifat atau karakter, pengalaman, mungkin ada latar belakang yang berbeda, semua berbeda. Itu memang benar banget ya, kita menyadari akan itu. Jadi yang penting dalam bisnis Yusana ini kita bekerja secara sinergi dan menciptakan hubungan saling bekerjasama. Jadi bersama-sama kita menghasilkan hasil lebih baik daripada yang dapat kita lakukan secara individu. Sinergi memungkinkan kita menemukan hal-hal yang jauh lebih kecil kemungkinannya untuk kita temukan sendiri. Jadi misal kita punya masalah, misalnya kita mungkin kalau kita punya ada tim, kita mungkin masalah itu kita bisa handle secara bersama-sama, kita bisa saling sharing, bisa saling berkomunikasi, mendapatkan jalan keluar yang lebih baik.
kita bisa saling bersama-sama di sini. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 100 atau 1000. Oke, di dalam komunitas ada 5 pimpinan. Kita bisa ini level pertama ya. Kita merasa hidup itu tuh menyebalkan. Jadi hubungan dengan orang lain, merasa tidak perlu orang lain, nggak cocok dengan orang lain, terus ego kita kuat. Jadi perilaku orang sedang bermusuhan, memiliki ego sendiri. Itu di level pertama. Kalau di level kedua, perasaan hidup saya, hidup kita tuh menyebalkan. Jadi ego sebagai seorang korban. Maksudnya apa? Misal kita masuk dalam komunitas atau dalam SPI kita, family kita ini, kita mulai iri dengan orang lain, misalnya merasa sebagai seorang korban, jadi menyalahkan orang lain gara-gara dia saya bisa ini, nggak bisa tampil, nggak bisa apa, jadi cenderung untuk iri dengan yang lain, jadi perasaan iri. Kemudian lanjut ke level ketiga, jadi saya merasa hebat, Anda tidak. Kenapa? Setelah kita bergabung dalam Yusana atau Yusana STI, kita mulai merasa sudah berkembang, sudah bisa lebih, ego mulai naik, jadi mulai sombong. Saya bisa sendiri, berjuang sendiri. Kemudian masuk ke level keempat. Kita hebat. Jadi masuk ke level ini kita tidak memikirkan diri sendiri, kita saling bekerja sama, menjadi tim player, bangga dengan tim kita sendiri. Jadi kita maju bersama-sama. Kemudian level kelima, hidup itu luar biasa. Jadi semua hebat. Kita semua luar biasa. Kita melihat semua dari sisi positif. Jadi antusias sepanjang waktu. Kita bisa melihat sendiri kita masih di level berapa nih. Kita bisa lihat. Kita bisa lebih maju. Kemudian pembimbingan dan tanggapan di dinamika grup. Iya, satu dengan satu itu mudah dan nyaman, lebih mudah, lebih gampang. Jadi. Coba kalau 3 orang atau lebih dalam kelompok dapat mengancam ego kita dan berikut mengekspresikan diri atau bertanya, membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak present, tidak menjadi bagian, menjauh, takut terlihat bodoh, terus kemudian khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan sebelum, selama, atau setelah pertemuan, membela diri, merasa insecure, tidak nyaman, tidak cocok dengan grup. Jadi teman-teman bisa lihat diri kita sendiri ya, perasaan apa yang dialami, ada perasaan apa yang muncul, misal takut diomongkan, takut disalahkan. Jadi semakin kita mempertahankan kelemahan kita, semakin lama memilikinya. Jadi teman-teman kita bisa, kalau kita masih mempertahankan kelemahan kita, akan maju. Begitu. Di sini ada emotional intelligence, EQ kita. Apa itu EQ kita? EQ itu apa? Jadi kemampuan individu memahami emosi dengan orang lain, juga memahami perasaan yang berbeda dan melabelinya dengan tepat. Jadi ada emosi, jadi perasaan kita, perasaan sedih atau perasaan gembira. Jadi memahami, belajar untuk memahami. Jadi kemungkinan dan hasilnya itu bisa sukacita, pengetahuan, kebebasan, cinta, penghargaan. Jadi ada semangat, kebahagiaan, positif, optimis, berpengharapan. Juga kemampuan individu untuk menggunakan informasi emosional untuk memandu pemikiran dan perilaku. Jadi ada mungkin timbul kelesuan lambat, acuh tak acuh, kepuasan, kebosanan, pesimis, frustasi, iritasi, jadi kewalahan, kecewa, ragu, khawatir. Jadi ada perasaan-perasaan seperti itu. Kemudian kemampuan juga untuk mengelola atau
emosi untuk beradaptasi dengan lingkungan atau mencapai seseorang. Kalau kita bisa mengelola atau menyesuaikan emosi kita, kemungkinan ada perasaan menyalahkan. Kalau kita tidak bisa mengelolanya, jadi tidak bisa menyesuaikan emosi kita, ada kadang menyalahkan, kehilangan semangat, kemarahan, balas dendam, kebencian, kecemburuan, tidak aman, rasa bersalah, ada ketakutan, kebukaan, depresi. Jadi kalau kita bisa mengelolanya, bisa mengendalikan diri kita, emosi kita akan menjadi lebih baik. Kemudian selain di sini ada IQ, ada aspek core. IQ itu apa? Jadi ini kita dalam memahami suatu kesulitan. Jadi ada pemahaman tentang bagaimana kita menanggapi kesulitan itu. Jadi kita bagaimana solutif, jadi memberikan solusi, bagaimana kita meningkatkannya. Untuk itu, sini aspek 4 poin jadi dari Paul ini, yaitu kontrol atau kendali. Jadi gimana pengaruh yang kita yakini bahwa kita miliki atas peristiwa atau situasi atau keadaan tertentu untuk mengubah apa yang terjadi selanjutnya. Jadi ini untuk mengukur ketahanan kita. Kemudian di aspek ownership atau tanggung jawab, yaitu memikul tanggung jawab atas situasi tersebut, berusaha untuk mengubahnya. Ini untuk mengukur tanggung jawab. Kemudian ada reach, jangkauan. Bagaimana peristiwa ini akan mempengaruhi aspek lain dari kehidupan kita. Ini mengukur seberapa besar stres yang kita rasakan, teman-teman. Endurance atau ketahanan. Berapa lama kita mempengaruhi efek dari peristiwa ini berakhir. Ini dapat mempengaruhi berapa lama kita bersedia untuk bertahan melalui kesulitan. Setelah ini ada tes 20 pertanyaan yang dibagi menjadi 4 bagian ini. Control, ownership, reach, dan endurance. Nah, teman-teman bisa menilai diri kita sendiri. Bagaimana kita mengendalikan kesulitan kita. Nanti teman-teman bisa ambil kertas atau mau di screenshot. Silahkan. Jadi kita coba nih satu persatu dari kontrol kendali. Jadi kita akan mengalami kesulitan ini, bagaimana kita menciptakan kejadian berikut ini seolah-olah sedang terjadi sekarang. Tanyakan pada diri kita. Teman-teman bisa ambil kertas nih sambil nulis ya. Saya juga nih. Sejauh mana kita dapat menyikapi situasi di bawah ini. Jadi kita bisa menilai nilai kita dari 1 sampai dengan 5. Kalau 1 itu tanpa kendali, menyerah. Kalau 5, kalau kadang bisa, kadang enggak, ya kita kasih angka 3 boleh. Jadi ini peristiwa pertama. Jadi kita nilai ya teman-teman. Kita ambil kertas juga. Maksudnya kita mengalami kemunduran finansial. Monggo teman-teman bisa tulis angka kita di berapa, bisa menyerah atau terkendali. Peristiwa kita mengalami kemunduran finansial. Kemudian peristiwa kedua, situasi ini orang-orang menanggapi ide terbaru kita dengan tidak baik. Bagaimana teman-teman? Bisa menyerah tanpa kendali atau terkendali. Kemudian kewajiban pribadi dan pekerjaan kita tidak seimbang. Kemudian peristiwa berikutnya, kejadian berikutnya, jika kita tidak olahraga dengan rutin, tapi kita merasa seharusnya berolahraga rutin. Kemudian komputer kita macet untuk ketiga kalinya minggu ini. Bisa terkendali atau menyerah saja, sudah cuekin aja. Hitung skor total kita ya teman-teman, ditulis ya, nanti kita sharing bersama-sama. Kemudian di aspek kedua, ownership atau tanggung jawab.
Bayangkan kejadian berikut ini seolah-olah sedang terjadi sekarang. Tanyakan pada diri kita, sejauh mana kita merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki situasi. Nilai dari 1 sampai 5. 1 tidak bertanggung jawab atau menyerah, 5 bertanggung jawab penuh. Peristiwa itu, kejadian ini kita diabaikan untuk promosi. Kita beri angka, kita beri skor perasaan kita dalam menanggapi peristiwa ini. Kemudian seseorang yang kita hormati mengabaikan upaya kita untuk membahas masalah penting. Kemudian tempat kita kekurangan staf. Kemudian organisasi kita tidak mencapai tujuan. Kelima, rapat yang kita ikuti hanya membuang-buang waktu kita. Ya, kita skor sendiri ya, hitung total kita 1 sampai 5. Kemudian pertanyaan ketiga tentang reach atau jangkauan, bayangkan kejadian berikut ini seolah-olah sedang terjadi sekarang. Tanyakan pada diri kita, akankah konsekuensi dari situasi ini mempengaruhi semua aspek kehidupan kita atau hanya terbatas pada situasi ini. Kita bisa nilai nih 1 sampai dengan 5. 1 mempengaruhi semua area, 5 tidak mempengaruhi aspek apapun dalam hidup saya. Jadi situasi ketika kita dikritik atas proyek besar, baru kita selesai. Bagaimana kita mempengaruhi semua area atau kita tidak mempengaruhi. 1 tidak mempengaruhi, kalau 5 tidak akan mempengaruhi aspek apapun dalam hidup saya. Kemudian proyek prioritas tinggi yang kita kerjakan dibatalkan. Bagaimana menanggapi situasi itu? Mempengaruhi atau tidak mempengaruhi? Atau biasa saja? Kemudian kita mendapatkan semua lampu merah dalam perjalanan ke janji penting. Kita skor ya nanti. Kemudian kita melewatkan janji penting. Kemudian atasan kita dengan tegas tidak setuju dengan keputusan kita. Ini teman-teman bisa share sheet ya, screenshot. Nanti bisa kita lihat kita buat sendiri di rumah atau waktu luang kita bisa lihat-lihat lagi. Aspek endurance, ketahanan. Bayangkan kejadian berikut ini seolah-olah sedang terjadi sekarang. Tanyakan pada diri kita, apakah konsekuensi dari situasi ini bertahan selamanya atau cepat berlalu? Nilai dari 1 sampai dengan 5. Kalau 1 bertahan selamanya, 5 cepat berlalu. Peristiwa itu, situasi ini misalnya kita tidak sengaja menghapus email penting. Kemudian kita tidak dapat mengambil liburan yang sangat dibutuhkan. Bisa kita angka, setelah pencarian ekstensif, kita tidak dapat menemukan dokumen penting. Tidak menemukan dokumen penting kita ini. Kemudian situasi berikutnya, kita sepertinya tidak pernah punya waktu cukup, tidak punya cukup uang. Gimana? Bertahan selamanya atau cepat berlalu? Jika kita kehilangan sesuatu yang penting bagi kita. Kita kehilangan sesuatu kita bertahan selamanya atau cepat berlalu. Oke, sudah kita total semuanya. Bagaimana nih? Ada yang sharing, bisa sharing nih totalnya berapa nih para champion? Bisa ketik atau mau unmute boleh. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng teman-teman champion. Ini saya kemarin saya lihat saya menghasilkan angka 60. Dari angka 60 ini kita kali 2.
Jadi teman-teman dapat berapa nih? Misal dapat angka 60, kita kali 2 jadi 120. Jadi kita bisa lihat Saya bagaimana, gimana Bu? Dapat berapa nih saya 64 skornya? nih. 64. Iya, 64 kali 2 ya, Cen. Jadi ini di sini dikatakan tadi kalau rata-rata kita bisa memahami kesulitan, di sini average-nya skornya itu 147,5. Jadi CMA ini masih bisa tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, jadi bisa bisa mengendalikan ya, bisa lebih bisa memahami kesulitan yang ada di sini. Jadi bisa mengendalikan diri seperti itu, Cen. Jadi 64 tadi dikali 2. Gimana teman-teman yang lain? Oke. Kita bisa lihat ini putus ini. Maaf. Lainnya kali ya. Ditambah semua kali. Coba ditambah semua. Tadi ya, bisa di bagian pertama dan kedua. Oke, yang bagian pertama dan kedua ini, Cen. Maksudnya yang kontrol kendali ini. Iya. Iya, betul. Ya. Gimana, Cen Noel? Kalau mengalami peristiwa seperti ini, ya, bisa mengontrol atau enggak. Jadi jika mengalami kemunduran finansial, orang-orang menanggapi itu dari kita dengan tidak baik, bagaimana kita terkendali arah P lah. Bagaimana kejadian pribadi kita tidak seimbang, kita tidak berolahraga, kita bukan rutin, tapi kita merasa seharusnya berolahraga rutin. Komputer kita macet untuk ketiga kali ini. Oke, sudah. Mungkin bisa teman-teman juga bisa nanti setelah agak slow ya, agak nyantai, bisa kita lihat lagi. Kemudian ini ya, ini juga CMA nih, ownership. Jadi untuk tanggung jawab. Ya, saya lanjutkan dulu, teman-teman bisa hitung-hitung ya. Jadi dari kita akan menghasilkan tes ini, hasil tesnya ini. Jadi dari aspek kontrol, mereka yang memiliki EQ lebih tinggi menemukan bagian dari situasi yang dapat mereka pengaruhi. Jadi mereka yang lebih rendah EQ, mereka lebih rendah merespon seolah-olah mereka tuh memiliki sedikit atau tidak ada kendali. Untuk aspek ownership dari hasil tes, misalnya mereka dengan EQ yang lebih tinggi menganggap diri mereka bertanggung jawab untuk menghadapi situasi apapun penyebabnya. Jadi mereka yang memiliki EQ lebih rendah mengabaikan tanggung jawab dan paling sering merasa menjadi korban kalau EQ-nya lebih rendah untuk ownership. Sedangkan untuk rich, mereka memiliki EQ lebih tinggi, menyimpan kemunduran dan tantangan di tempatnya, tidak membiarkan mereka memenuhi area sehat dari pekerjaan dan kehidupan mereka. Sedangkan mereka dengan EQ yang lebih rendah cenderung membuat masalah menjadi lebih besar, membiarkan kemunduran di suatu area mengalir ke area yang lain yang tidak terkait dan menjadi destruktif. Kemudian dari hasil endurance, hasil tesnya, mereka yang dengan EQ yang lebih tinggi luar biasa. Jadi untuk melewati semua kesulitan tanpa akhir, yang paling tak berdustahan dan mempertahankan harapan dan optimisme. Jadi mereka memiliki EQ yang lebih rendah
Misal kalau mereka memiliki IQ yang lebih rendah, mereka melihat kesulitan sebagai berlarut-larut, bahkan seakan permanen. Oke, sorry. Maaf ini tak banyak. Maaf teman-teman, sebentar. Sebentar ya teman-teman, ini kok kembali ke slide. Oke. Bisa terlihat ya Cem Ani? Terakhir. Ya, kembali ke hasil tes ya. Misalnya hasil tes role kita, apa yang dirasakan. Jadi jangan mudah menyerah, coba lagi. Jadi mencari solusi, dapat mengendalikan keadaan menjadi lebih baik. Jadi seperti apa, bisa keadaan mengatasi situasi, dapat mengontrol. Kita akan berusaha lagi. Sedang di aspek ownership, jadi kita mengambil tanggung jawab, kemudian tidak menyalahkan orang lain perlu. Jadi tanggung jawab itu kita ambil. Jadi kita harus bertanggung jawab untuk menghadapi segala situasi yang terjadi. Kemudian di reach, di aspek reach, jadi jangkauan, jadi kita bisa bagaimana cara kita mengontrol. Jadi reaksi kita yang berlebih misalnya. Jadi dapat mempengaruhi segala aspek dengan segala kesulitan situasi yang ada itu bagaimana kita menghadapinya, mengontrol kita, mempengaruhi supaya tidak mempengaruhi segala. Jadi selanjutnya itu bagaimana tidak, kalau terjadi peristiwa jangan terus berlarut-larut. Sedang dari aspek endurance, ketahanan, maka kita tuh sebenarnya bisa kita selesaikan. Jika kita optimis, kita bisa mencari solusi, kita mau bagaimana bertahan, kita berpikir positif ya. Semuanya untuk masalah ketahanan, jadi ketahanan mental kita, jadi kita kuat, kita menyadari, kita mau bertumbuh. Caranya bagaimana? Jadi menyemangati, mungkin dengan menangani setiap waktu, dengan menyadari segala sesuatunya itu dilakukan dengan mudah, dengan berpikir positif. Untuk kita bertahan, ketangguhan mental di sini. Ini salah satu. Kemudian dari ini penilaian diri kita sendiri. Apa yang dapat kita lakukan secara berbeda untuk meningkatkan skor kita di setiap area. Jadi kita tadi kan sudah menilai nih di skor di aspek kendali, lihat. Jadi kita bisa menilai, misalnya kita di IQ-nya dinilai berapa, ternyata masih kurang atau bagaimana. Jadi kita bisa lihat. Terus kemudian tuliskan 3 hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan setiap area. Di sini teman-teman bisa sharing nih, ada teman yang bisa membantu, ada hal yang bisa dari tes-tes itu coba bisa sharingkan ke kita bagaimana meningkatkan setiap area tadi, kendali, tanggung jawab, jangkauan, ketahanan. Kalau dari saya, kalau saya pribadi sebenarnya yang perlu ditingkatkan dari hasil tes saya sendiri, jadi kadang reaksi yang timbul, jadi kita tuh kadang langsung kalau mendapat kesulitan langsung apa kayak bingung gitu ya, jadi langsung emosi, tidak dapat mengendalikan emosi kita. Jadi saya meningkatkan itu, jadi mendapatkan kesulitan jadi bingung, jadi kayak gimana gitu. Itu yang harus saya tingkatkan. Selain itu jangkauan, jadi reach-nya saya. Jadi misal ada sesuai yang nggak sesuai dengan keinginan saya, jadi keadaan. Jadi saya seharian tuh langsung nggak karuan, nggak bener semua, jadi serba salah. Semua tuh kayaknya keliru. Itu saya tingkatkan. Kemudian terakhir ada ketahanan, jadi ketangguhan, jadi ketahanan mental saya itu juga yang harus saya tingkatkan ini.
Gimana teman-teman, mungkin bisa unmute nih, satu atau dua teman yang bisa men-sharekan apa yang teman-teman rasakan, 3 hal yang teman-teman lakukan untuk meningkatkan setiap area. Gimana Chen? Siapa nih Chen? Halo, saya Chen Ani, kedengaran saya Chen? Ya, Internet saya kok unstable nih soalnya. kedengaran Mungkin juga. teman-teman ada yang bisa sharing nih 3 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan setiap area. Kalau Cem Ani apa nih Cem? Kalau saya, ya tentunya kalau untuk ketahanan ya, semacam kita harus cerdas untuk menghadapi segala kesulitan. Dan itu terjadi di setiap saat ya, setiap waktu. Kemudian kita harus terlatih juga sih dalam menghadapi itu. Dan lama-kelamaan beberapa kegiatan, beberapa momen yang ada yang tiba-tiba atau ada yang memang itu kita sering malas atau apa ya. Yeah. Terus kemudian artinya kalau ada terjadi problem ya, trouble tadi ya di komputer atau kita nggak suka dengan ide kita seperti itu. Yeah. Tetapi karena jam terbang biasanya itu akan kita bisa hadapi, tapi tentunya tidak sampai 5 ya tadi angkanya. Biasanya masih terkendali ya. Biasanya kita akan kaget dulu, terus ya merasa gimana, aduh nggak enak gitu, nggak enak ya. Padahal kita berharap saya harusnya pimpinan itu bisa menerima dengan harapan seperti itu. Tiba-tiba nggak diterima ide kita. Nah, itu cukup menjadi down ya hati kita. Tetapi jangan berlama-lama. Betul, jangan berlama-lama untuk didiemin gitu kan. Akhirnya kita jadi drop sekali gitu. Nah, itu saya tidak 5 ya, tadi paling nggak 3 gitu kan, karena pasti akan mengalami terkejut gitu kan. Nah, seperti itu. Saya kira itu saya di ketahanan sih sebenarnya. Iya, betul. Benar, rata-rata seperti itu ya, Chen. Saya juga merasakan tuh. Gitu ya. Sebenarnya untuk jangan mudah menyerah, jadi kita harus coba terus ya, Chen. Jadi bisa mengendalikan emosi kita. Jadi kita memang harus mencari solusi sebenarnya. Jadi langkah yang tepat gitu untuk mengendalikan keadaan. Bagaimana nih setelah terjadi, kan sudah terjadi nih kesulitan seperti itu. Bagaimana terus solusinya apa? Terus sebenarnya yang begitu kan? Iya. Jadi kita bisa melihat diri kita sendiri teman-teman. Jadi perasaan apa yang menghambat kita dalam berbisnis ini. Jadi supaya kita untuk kita lebih maju. Jadi apa yang kita bisa ingat-ingat, apa yang menghambat, apa yang kita alami. Jadi kita juga di sini kita juga pikiran coaches, yang para leader yang kita tahu bahwa mereka sudah lebih berpengalaman dalam menghadapi segala kesulitan di dalam bisnis ini. Begitu teman-teman. Jadi kita bisa bertukar pikiran mungkin dengan teman juga bisa satu tim kita. Jadi tujuannya itu untuk mencari solusi, untuk mencari yang terbaik buat kita, untuk tim kita. Baik teman-teman, ini sudah selesai. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya kembalikan ke Cem Ani. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan. Monggo Cem Ani, saya serahkan semuanya ke Cem Ani lagi. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih nih Cem Yeni, sudah cukup jelas ya apa yang menjadi tanggung jawab kita, baik itu dalam melakukan bisnis kita, terus kemudian kerjasama dengan grup ya, dengan komunitas, dan sebagai tentunya nanti kalau jadi leader kita pun harus melatih diri kita
seperti tadi ada tanggung jawab, kemudian bagaimana kita mencapai jangkauan, terus kemudian juga harus ada harus kita melatih ketahanan ketika kita mengalami berbagai problema ya atau masalah gitu ya. Ini bagus sekali saya kira masukan atau paparannya pada pagi hari ini. Barangkali ada aha moment dari teman-teman? Atau mungkin saya dulu ya? Atau Cemieni belum ya? Cemieni aha momentnya sudah belum? Belum ya? Cemieni, mungkin aha momennya? Kalau saya kan tadi jadi banyak kadang ini saya itu menyadari bahwa saya itu masih harus harus ingat kembali, jadi tidak jadi semua tuh serba salah. Misalnya ada suatu masalah, kesulitan apa, jadi saya tuh masih kadang tuh segala aspek setelah kejadian itu bisa mempengaruhi. Misalnya kejadian di luar, tahu-tahu di rumah saya bawa, saya kan jadi emosi, saya harus itu Bu, saya jadi diingatkan kembali. Jadi saya jangan mempengaruhi keadaan, misalnya kalau ada kejadian kesulitan di luar, di kantor atau di usaha saya, tapi jangan terus mempengaruhi ke keluarga saya. Gitu, saya tuh uring-uringan nggak jelas ke misalnya ke anak, ke suami, seperti itu Bu. Jadi saya kayak diingatkan kembali supaya lebih tenang, jangan emosi. Seperti itu. Iya, oke. Memang itu biasanya terjadi ya pada diri. Iya, apalagi wanita Bu. Wah. Oke. Makasih nih Cemieni. Kalau saya satu saja, jadi aha moment saya di sini ada adversitas question ya. Biasanya kita mempelajari yang sudah sering umum ya kita kita ketahui adalah IQ ya, terus emotional question juga, terus sebenarnya ada satu lagi sih spiritual question ya, itu juga perlu ya, itu perlu sekali kita tentunya bagaimana kita berkegiatan tetap harus satu ingat atau kita dapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja, jadi saya di adversitas question-nya itu. Jadi kita ketahanan kita terhadap masalah ya kita hadapi. Baik, di sini Cem Yeni ada dari Cem Yohana nih ya. Yang saya lakukan untuk meningkatkan kendali, jangkauan, tanggung jawab, juga ketahanan, mungkin saya lebih disiplin dalam menjalankan segala sesuatu yang saya jalankan dan menjadi lebih kuat hati untuk tahan dalam setiap kondisi. Nah, ini Cem Yohana nih. Saya kira benar ya. Ini artinya kita memang harus melatih diri ya. Kalau memang sudah, itu jam terbang juga ya. Kalau kita biasanya semakin banyak masalah, terus kita bisa kendalikan, itu bagus sekali. Baik, mungkin terima kasih nih Cem Yohana. Ada yang lain barangkali? Di sini ada Cem Noel, Cem Deswita, Cem Harjanto ya, Jessica, Cem Joko, Cem Yeni, Cem Rizka, silakan. Atau leader Cing barangkali ada sesuatu yang bisa di-sharing di sini. Leader Cing. Oke, mungkin sebelum, kalau sudah tidak ada, barangkali ada dari Coach Regina. Sudah tidak ada ya, barangkali sudah paham semua. Jadi sudah ikut kuis semuanya ya. Artinya itu bisa kita melatih atau kita bisa mengulang lagi latihan seperti tadi.
Dan kemudian tadi ada 3 hal yang bisa kita tulis ya. Dan kalau ada beberapa hal tentang bisnis kita atau apa, ada masalah ya kita tentunya harus tanya ke upline kita, ke coach ya, jangan ke bawah, ke downline ya jangan. Tetapi kalau yang bagus-bagus baru kita sampaikan ke downline kita. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Dan terima kasih sekali buat Cem Yeni yang tentunya sangat jelas paparannya, bagus juga buat melatih diri kita bagaimana kita menghadapi bisnis kita, menghadapi beberapa teman kita dalam satu komunitas ya. Baik, Bapak dan Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, saya akan menyampaikan pengumuman. Sebentar, saya share screen dulu. Ya, untuk hari ini kita belum mendapat informasi tentang kegiatan atau semacam webinar atau seminar ya di malam hari. Barangkali nanti habis ini mungkin ada, nanti kita akan sampaikan melalui WA ya, Bapak dan Ibu. Dan untuk Rising Star Taiwan, kita masih di periode kedua, masih sampai bulan Juli tanggal 16, jadi sekitar 1,5 bulan lagi. Silakan Bapak dan Ibu untuk bisa mengejar target-targetnya. Saya kira ini sangat bagus sekali untuk kita gunakan ya. Kita rame-rame ke Taiwan. Di sini bisa dijelaskan, SWP harus dihasilkan dari minimal 4 associate baru dan masing-masing mencapai minimal akumulasi 200 SWP dalam setiap periode program. Nah, ini 3.800 SWP atau 7.600 SWP yang dihasilkan dalam satu periode. Nah, harus berasal dari associate baru yang disponsori langsung dan bergabung dalam periode yang sama dan tidak dapat dihitung untuk periode berikutnya. Di antara associate baru yang disponsori ini selama periode program, satu harus rank advance ke sharer, ya. Ini saat mencapai 3.800 SVP atau 2 harus rank advance ke sharer saat mencapai 7.600 SVP dalam periode yang sama. Jadi qualifier harus mempertahankan status kualifikasi komisi sampai dengan waktu perjalanan ya. Ayo para CEM juga bisa mengejar Rising Star Taiwan. Nah, ini adalah intensive class session ketiga challenge ya. Ini juga dalam rangka Rising Star Taiwan yang sudah berjalan sampai tanggal 19 Juni ya Bapak Ibu. Ini ada hadiah Protective Day Cream Lotion dengan nilai 545.000, luar biasa. Tetapi tentunya ada syarat-syaratnya, lakukan sponsoring offline atau online, all social media, kemudian minimal mensponsori satu associate yang melakukan pembelanjaan minimal 100 SVP selama periode challenge. Apabila telah berhasil sponsoringnya, email data Anda dan data associate baru Anda, ID dan nama ya ke francisca.josephine@usanainch.com. Nah, peserta yang memenuhi kriteria syarat challenge di atas akan mendapatkan hadiah tanpa diundi. Nah, yo teman-teman kejar ini ya. Hadiah tidak berlaku kelipatan. Jadi challenge ini sudah dimulai tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 19 Juni. Pemenang akan diumumkan di intensive class session berikutnya, Bapak dan Ibu. Hadiah akan dikirimkan setelah pemenang challenge diumumkan di session kelas selanjutnya. Nah, challenge berlaku hanya bagi yang sudah melakukan registrasi dan mengikuti kelas sampai selesai. Jadi, Pak dan Ibu, silakan untuk melakukan registrasi. Jadi bisa dapat hadiahnya juga ya. Nah, Usana pada pertengahan tahun juga mengajukan promosi ya, mengadakan promosi untuk produk-produknya. Di sini ada body pad
body fit pack, harga retail 2.887.000 di periode. Nah, ini juga sebentar lagi Bapak dan Ibu, jangan sampai dilewatkan. Tinggal 3 hari lagi, 22 Mei sampai 5 Juni 2021. Ini lengkap ya. Ada Provapanol-C, ada Magnecal-D, Biomega, Proposa, Digestive Enzyme ya. Ada lagi nih. Kemudian ada Get George's Pack. Nah, harga retail juga 1.949.000. Provapanol-C, Proposa, dan Visionex. Barangkali nanti ada yang punya masalah mata, ini bagus sekali ya Bapak dan Ibu. Jangan dilewatkan. Tinggal 3 hari lagi. Kemudian di Power Up Pack, harga retail 2.009.000. Ini Coquinone, Magnecal-D, dan Heptasil Detox. Kemudian, nah di sini di skincare Trio Celavive Oily, harga retail 1.974.000. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengambil kesempatan yang baik ini. Selanjutnya di sini ada Trio Celavive Dry, harga retail 1.974.000 ya. Bapak dan Ibu, silakan 3 hari lagi, jangan sampai dilewatkan. Special Welcome Pack masih terus berlangsung. Ada Active Body Pack, kemudian ada Love Your Heart Pack di sini ya untuk kesehatan jantung ya. Dan Family Fit Pack. Nah, di sini sudah ada poin-poinnya untuk SPP ya. Poin 50 SPP, semua ada 50 SPP dan 50 SPP juga. Oke. Selanjutnya, nah ini kita yang tentunya yang sudah masuk ya, sudah bisa ikut Rising Star Taiwan. Ada hadiah uang 500.000, Magnecal-D, kaos STI, Usana, untuk semua yang sudah masuk di Rising Star Taiwan. Nah, silakan teman-teman yang belum, ayo kejar ya. Hadiah uang ada 2 juta tanpa diundi, kemudian hadiah koper 24 inch untuk bagasi diundi untuk 3 orang di setiap periodenya, kemudian hadiah Biomega dan tumbler diundi untuk 6 orang di setiap periode. Silakan Bapak dan Ibu ambil kesempatan ini, masih 1,5 bulan ya untuk periode kedua. Nah, untuk acara STI Unleash ya, di sini ada Usana Compensation Plan Training di setiap hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat, akan disampaikan oleh coach kita Regina, yang tentunya ini sangat penting buat kita di dalam bisnis kita, harus tahu di samping kita mengetahui product knowledge-nya ya, dan tentunya di sini adalah hitung-hitungan bisnisnya. Ini yang kita harapkan ya Bapak dan Ibu, kapan kita harus dapat komisi, ada komisi mingguan dan seterusnya. Sampai di sini di hari Sabtu, setiap hari Sabtu Bapak dan Ibu jam 19 waktu Indonesia Barat ada Welcome to Usana. Bapak dan Ibu bisa sharing atau memang di sini sharing tentang produknya, terus kemudian tentang perusahaannya juga, dan story-story-nya ya. Jangan dilewatkan di Welcome to Usana. Kita bisa mendapatkan semuanya di sini. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak sudah berpartisipasi di sini. Dan kalau tidak ada lagi semuanya selesai di pengumuman, selesailah sudah acara MIC pada pagi hari ini. Dan sampai ketemu besok pagi, tetap jam 7 dengan tema manajemen waktu yang kalau nggak salah dibawakan oleh Cem Fiskal. Oke, Bapak dan Ibu, selamat pagi, sampai jumpa, salam sehat. Selamat. Bye. Terima kasih Cem Ani. Terima kasih Cem Ani. Terima kasih Cem Ani. Terima kasih Cem Ani, Cem Yeni. Terima kasih Cem Ani.